Istri AKBP Dodi ungkap Irjen Teddy kesal namanya disebut di kasus narkoba. Dari Satgas NIC mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penjemputan narkotika seperti biasa ke tengah laut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. Dia hendak, tanda petik ya, menyuruh ibu untuk melakukan sesuatu. Awalnya sempat saya tergoda. pikir bukan sempat tergoda, karena sepenjelasan Pak Teddy adalah yang pertama kali saya ketemu di rumahnya. Jadi Pak Teddy bicara, memang saya pernah menyuruh Dodi untuk menyisihkan 5 kg. Kenapa saya masih mempertimbangkan waktu Bu Merti mengajak untuk jadi satu lawyer? Karena pikiran saya saat itu adalah Pak Teddy masih akan menceritakan yang sebenarnya. Jadi menceritakan bahwa memang Dodi ini saya suruh untuk menyisihkan. Jadi mau diperjelas bahwa ini memang untuk menjebak Linda gitu. Tapi semakin kesini pemberitaan di media pun beda sama apa yang dijelaskan Pak Teddy kepada saya. Menurut saudara jaksa sangat tidak fair yang mulia. Oke, Itu mohon izin saya meneruskan jawaban. Silakan, kalau mau jawab, kalau tidak, silakan. Saya klarifikasi sekaligus mumpung di belakang ada wartawan yang mulia. Oh, pasti saya robot pertanyaannya. Bentar dulu saya jelaskan, mumpung ada wartawan. Itu kan jelas. Dari tahun 2020 tidak pernah saya balas. 2021 dia ngucapin selamat Idul Fitri pun tidak saya balas. Ngucapin ulang tahun pun tidak saya balas. Masa dia bisa mengaku istri saya? Begitu kan? Apakah saudara jaksa melihat kalau keterangan seorang hanya testimonial di auditu yang untuk meringankan dirinya sendiri karena dia juga terdakwa, apakah semudah itu seorang jaksa penuntut umum mempercayai? Sedangkan saya belum pernah diklarifikasi tentang itu. Seandainya di dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dihukum, akan saya tuntut itu. Jadi kalau keterangan seperti itu masih jaksa percayai, wallahu a'lam. Oke, ini sekedar konfirmasi. Hakim bertanya, dari kata-kata hakim ketika bertanya, sepertinya hakim sedikit banyak juga mulai goyah nih. Keyakinan ini terkait dengan Teddy Minahasa ya. Karena emang di awal dia apa? Di awal bersalah. Di awal firm bahwa Teddy Minahasa bersalah. Ya. Indikasi bahwa terjadi pergeseran atau keyakinan yang mengendur itu adalah ketika majelis hakim uniknya bertanya dengan kalimat seperti ini kurang lebih. Masa saudara sebagai Kapolda bikin bercandaan seperti itu, bikin obrolan seperti itu. Alhasil kalau nanti wujud realnya apa? Wujud realnya adalah pidana bebas, tapi etik Teddy Minahasa kena sanksi. Kalau saya ngelihatnya kutub ekstrim nih sidang ini, putusannya. Kalau nggak mati ya bebas. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa sempat menghubungi istri AKBP Dodi Prawinegara, Rahma Dharma Putri. Tadi bertemu Rahma usai Dodi ditangkap berkait kasus peredaran sabu. Fakta ini diungkapkan Rahma saat duduk sebagai saksi meringankan Dodi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu 15 Maret. Rahma mengaku kala itu dia dihubungi istri Teddy, Merti Kusandayani, untuk menyambangi kediamannya. Sebelumnya Pak Teddy menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini, kenapa Dodi harus menyebut nama saya, itu yang membuat Pak TM kesal, ujar Rahma dalam persidangan. Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Foto stok terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketika berada di kediaman Teddy, Rahma juga ditanya beberapa hal termasuk soal rekan yang dekat dengan suaminya. Pak TM langsung bertanya, Dodi dengan senior, junior yang paling dekat siapa yang akrab? Dijawab kalau akrab nggak ada, semuanya biasa saja, semua dekat, ucap Rahma menirukan percakapan dengan Teddy. Kepada Rahma, Teddy juga mengaku memerintahkan Dodi untuk menyisihkan barang bukti sabu seberat 5 kg untuk menjebak terdakwa lain, Linda Puja Astuti, sebab kata Teddy, Linda telah menipunya sebanyak 2 kali. Sekarang saya mau menjebak dia Linda, nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda. Setelah sampai ke tangan Linda, Dodi juga yang menangkap Linda. Itu pertanyaan beliau, papar Rahma.
Terdakwa kasus peredaran sabu itu pun menanyakan apakah Dodi pernah menceritakan kepada Rahma, namun Teddy tidak menyebut cerita apa yang dimaksudkan. Sebagai informasi, Teddy dan Dodi saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus narkoba yang menjerat keduanya. Teddy menyatakan tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba, sedangkan Dodi mengaku menyisihkan barang bukti sabu untuk dijual atas perintah Teddy.